Mengapa Indonesia dijajah selama 350 tahun? Tinjauan sejarah yang netral. Pernyataan bahwa Indonesia dijajah selama 3,5 abad atau 350 tahun telah lama menjadi bagian dari narasi sejarah nasional. Angka ini merujuk pada periode dominasi kekuatan asing, terutama Belanda, atas wilayah Kepulauan Nusantara. Namun, banyak sejarawan menilai bahwa angka tersebut bersifat simbolis dan tidak menggambarkan kompleksitas sejarah secara keseluruhan. Untuk memahami mengapa proses penjajahan berlangsung begitu lama, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai kondisi sosial, politik, ekonomi, serta hubungan antara kekuatan lokal dan kekuatan asing. Narasi ini mencoba menyajikan kajian netral mengenai faktor-faktor yang memungkinkan penjajahan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang di wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia. 1. Indonesia. Sebelum konsep negara bangsa. Pada masa sebelum kolonialisme Eropa, wilayah yang kini disebut Indonesia terdiri atas banyak kerajaan dan kesultanan yang berdiri sendiri. Wilayah-wilayah tersebut tidak memiliki kesatuan politik atau identitas nasional yang seragam. Setiap kerajaan memiliki bahasa, hukum, struktur pemerintahan, dan kepentingan sendiri-sendiri. Absennya suatu kesatuan politik membuat wilayah ini lebih mudah diintervensi oleh kekuatan luar. Ketika kekuasaan asing datang, mereka tidak menghadapi satu negara bersatu, melainkan beragam entitas politik lokal yang bisa didekati, dinegosiasikan, atau dikendalikan secara terpisah. 2. Peran perusahaan dagang asing. Dominasi asing di Nusantara bermula dari kedatangan bangsa Eropa, khususnya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda, pada abad ke-16. Para pelaut dan pedagang ini datang bukan dalam rangka penjajahan militer langsung, melainkan untuk mencari jalur dagang dan mengakses rempah-rempah yang sangat berharga di pasar global saat itu. Belanda, melalui Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC, mendirikan pusat dagang di berbagai wilayah, seperti Batavia, Ambon, dan Banda. Awalnya, kehadiran mereka bersifat dagang. Namun, untuk melindungi kepentingan ekonomi, VOC kemudian membentuk angkatan bersenjata dan melakukan intervensi politik terhadap kerajaan lokal. Inilah awal dari kolonialisme yang lebih terstruktur. 3. Strategi politik pecah belah. Salah satu strategi yang sering digunakan VOC dan kemudian pemerintah kolonial Belanda adalah memanfaatkan konflik lokal antar kerajaan atau antar kelompok masyarakat. Strategi ini dikenal sebagai divide et impera atau pecah belah dan kuasai. Dengan mendukung salah satu pihak dalam konflik lokal, VOC dapat memperluas pengaruhnya tanpa perlu menggunakan kekuatan besar. Setelah pihak yang dibantu menang, VOC kerap mengikatnya dengan perjanjian politik dan ekonomi yang menguntungkan pihak Belanda. Hal ini menciptakan ketergantungan dan secara bertahap wilayah-wilayah tersebut masuk ke dalam struktur kolonial. 4. Perbedaan teknologi dan persenjataan. Bangsa Eropa memiliki keunggulan dalam bidang teknologi dan persenjataan dibandingkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Penggunaan senjata api, meriam, dan taktik militer modern membuat kekuatan Eropa lebih dalam banyak pertempuran. Sementara itu, kerajaan-kerajaan lokal masih banyak mengandalkan senjata tradisional dan pasukan yang tidak selalu terlatih secara militer. Perbedaan ini membuat proses perlawanan menjadi lebih sulit dan seringkali berakhir dengan kekalahan di pihak lokal. 5. Faktor ekonomi dan perdagangan global. Letak geografis Indonesia yang strategis menjadikannya pusat perdagangan penting di kawasan Asia Tenggara. Rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lada menjadi komoditas yang sangat berharga dan menjadi daya tarik utama bagi bangsa Eropa. Karena nilai ekonominya yang tinggi, pihak asing berusaha menguasai jalur distribusi dan produksi rempah-rempah. Penguasaan ini secara bertahap berkembang dari dominasi dagang menjadi penguasaan wilayah secara administratif dan politik.
Penjajahan kemudian menjadi alat untuk mempertahankan kontrol ekonomi tersebut. 6. Kompleksitas perlawanan lokal. Perlawanan terhadap dominasi asing sebenarnya terjadi di banyak wilayah dan berlangsung terus-menerus. Perang Aceh, Perang Diponegoro, Perang Padri, dan banyak konflik lokal lainnya menunjukkan adanya upaya masyarakat untuk mempertahankan kedaulatan. Namun, perlawanan ini seringkali bersifat lokal, terpisah-pisah, dan tidak memiliki koordinasi antar daerah. Tidak adanya struktur nasional atau komunikasi lintas wilayah menyebabkan perlawanan sulit bertahan lama dan akhirnya dapat ditekan oleh kekuatan kolonial yang lebih terorganisir. 7. Kolaborasi dengan elit lokal. Sebagian elit lokal, termasuk bangsawan dan pejabat kerajaan, memilih untuk bekerja sama dengan kekuatan kolonial. Motifnya bervariasi, mempertahankan kekuasaan, menghindari konflik, atau mendapat keuntungan politik dan ekonomi. Kolaborasi ini memberikan kemudahan bagi penjajah untuk mengelola wilayah jajahannya. Dengan sistem pemerintahan tidak langsung, indirect rule, Belanda tetap bisa mengontrol wilayah luas dengan jumlah aparat yang terbatas. Peran elit lokal inilah yang menjadi bagian dari struktur kekuasaan kolonial di berbagai daerah. 8. Kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi. Sampai awal abad ke-20, sebagian besar penduduk Indonesia belum mengakses pendidikan formal. Pemerintah kolonial memang membatasi pendidikan untuk penduduk pribumi dan hanya kelompok kecil yang mendapatkan kesempatan belajar. Itu pun umumnya untuk kepentingan administrasi kolonial. Keterbatasan ini berdampak pada lambatnya perkembangan kesadaran nasional. Tanpa pendidikan, sulit bagi rakyat untuk memahami konsep kebangsaan atau menyusun strategi perjuangan yang terorganisir. Barulah setelah munculnya generasi terdidik dari kalangan bumi putra, kesadaran nasional mulai tumbuh dan membentuk dasar pergerakan kemerdekaan. 9. Perubahan global dan kolonialisme modern. Penjajahan di Indonesia juga berkaitan erat dengan perkembangan kolonialisme secara global. Selama abad ke-17 hingga ke-20, imperialisme menjadi bagian dari sistem internasional, di mana negara-negara Eropa berebut pengaruh dan wilayah di seluruh dunia. Dalam konteks ini, Indonesia bukan satu-satunya wilayah yang mengalami kolonialisme panjang. Banyak wilayah di Asia, Afrika, dan Amerika Latin mengalami proses serupa. Sistem kolonial dijalankan dengan dukungan sistem ekonomi global, termasuk perdagangan internasional, industri, dan pasar modal Eropa. 10. Simbolik 350 tahun, makna historis. Pernyataan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun sebenarnya merupakan penyederhanaan sejarah yang digunakan untuk menggambarkan lamanya dominasi asing. Dalam kenyataannya, pengaruh asing datang secara bertahap, dan tidak semua wilayah Indonesia dikuasai sejak awal oleh kekuatan asing. Misalnya, wilayah Aceh baru benar-benar dikuasai pada awal abad ke-20 setelah Perang Panjang. Beberapa wilayah lain seperti Papua Barat bahkan baru dimasukkan ke dalam Indonesia setelah kemerdekaan. Oleh karena itu, angka 350 tahun lebih berfungsi sebagai simbol penderitaan dan perjuangan daripada sebagai angka historis yang presisi. 11. Percepatan menuju kemerdekaan. Meskipun penjajahan berlangsung lama, perubahan besar mulai terjadi pada awal abad ke-20. Munculnya organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan kemudian Partai Nasional Indonesia menandai bangkitnya kesadaran nasional. Perang Dunia Kedua menjadi titik balik penting. Pendudukan Jepang mengguncang struktur kolonial Belanda, dan setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, ruang terbuka bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini menandai dimulainya babak baru dalam sejarah nasional. Kesimpulannya, sejarah sebagai cermin bangsa. Proses penjajahan yang berlangsung lama di Indonesia tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang. Ia merupakan hasil dari gabungan berbagai faktor. Struktur sosial politik lokal yang terfragmentasi, strategi kolonial yang canggih, kekuatan ekonomi asing,
serta keterbatasan internal dalam hal pendidikan dan organisasi. Namun, sejarah tersebut juga menunjukkan bahwa dalam situasi yang kompleks dan penuh tantangan, masyarakat Indonesia tetap mampu membangun kesadaran bersama dan memperjuangkan kemerdekaan. Hari ini, sejarah penjajahan menjadi pelajaran penting bagi generasi baru untuk memahami makna kedaulatan, persatuan, dan pentingnya membangun kekuatan nasional dari dalam.